Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali bersama Ibu di sini dalam pembelajaran matematika hari ini. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang pola barisan bilangan. Nah, hari ini juga masih membahas yaitu tentang pola bilangan. Nah, kalau kemarin yang sudah Ibu bahas yaitu ada yang pertama menentukan 3 bilangan berikutnya, kemudian kita yang kedua sudah menentukan rumus suku ke N pada sebuah pola barisan bilangan. Kemudian kita juga yang ketiga sudah menentukan rumus suku ke N dari barisan konfigurasi objek. Nah, sekarang yang keempat yaitu kita akan menentukan rumus jumlah N suku pertama atau sering disingkat oleh Sn. Dalam materi kali ini masih ada kaitannya dengan materi yang sebelumnya, yaitu masih tentang pola bilangan. Nah, contoh di sini ada 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 12. Kalian perhatikan bahwa ini adalah merupakan penjumlahan dari sebuah barisan, yang mana barisan tersebut membentuk pola dari bilangan yang pertama sampai bilangan yang terakhir. Kalian perhatikan di sini bilangan pertama dengan bilangan kedua selisih 2 sampai terakhir itu selalu selisih 2. Nah, jadi dalam menentukan rumus jumlahnya nanti itu memang syaratnya harus membentuk pola yang tetap. Kalau tidak membentuk pola yang tetap maka tidak bisa menggunakan cara ini. Nah, sekarang sebelum Ibu menjelaskan tentang rumus, kenapa sih kita mesti harus menentukan rumus? Kenapa tidak langsung dijumlahkan saja? Padahal kalau misalnya langsung dijumlahkan lebih mudah. 2 tambah 4, 6, 6 tambah 6, 12, 12 tambah 8, 20, 20 tambah 10, 30, 30 tambah 12, 42. Nah, kenapa harus dicari rumusnya? Ini kalau misalnya bilangan yang kita jumlahkan itu masih sedikit jumlahnya atau kurang dari 10. Bagaimana kalau nanti yang kita jumlahkan itu misalnya lebih dari 10? Misalnya barisan tersebut terdiri dari 20 bilangan atau terdiri dari 50 bilangan atau terdiri dari 100 bilangan, sedangkan yang disebutkan hanya beberapa bilangan pertama saja. Nah, maka untuk itu kita harus menentukan rumusnya. Bagaimana rumusnya agar kita bisa menjumlahkan bilangan dalam jumlah yang banyak seperti itu. Nah, perhatikan baik-baik penjelasan Ibu kali ini. Nah, perhatikan contoh berikut ini, yaitu kita akan menentukan rumus jumlah N suku pertama atau sering disingkat oleh Sn. Karena kita mau mencari Sn, maka kita tulis yang pertama yaitu S6. Kenapa S6? Karena jumlah bilangan ini terdiri dari 6 bilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, maka di sini ditulisnya S6 karena terdiri dari 6 bilangan. Maka kita tuliskan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 12. Nah, sekarang bilangan-bilangan ini kita tulis tapi dalam bentuk yang dibalik, sehingga kalau yang atas S6 itu 2-nya di depan, sekarang yang di depan adalah 12-nya dari belakang. Kemudian kita tulis semuanya secara lengkap. Yang tadinya di belakang menjadi di depan, yang tadinya di depan menjadi di belakang. Kemudian kita jumlahkan. Kenapa kita jumlahkan? Karena kita akan menemukan rumus Sn. Nah, sekarang S6 ditambah S6 itu adalah 2S6. Nah, sekarang 2 dengan 12, 2 ditambah 12, 2 ditambah 12 itu adalah 14, 4 ditambah 10 juga 14, 6 ditambah 8 aja 14, 8 tambah 6 14, 10 tambah 4 14, ditambah 12 ditambah 2 juga 14. Nah, ternyata ini teh 14 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali 6. Nah, maka 2S6 itu adalah 14 kali 6. Nah, sekarang di sini masih ada 2. 2 dengan S6 itu hubungannya adalah perkalian. Sehingga kalau 2 pindah ke kanan menjadi pembagian. Jadi S6 sama dengan 14 dikali 6 dibagi 2. Sekali lagi, 2S6, 2 pindah ke kanan menjadi pembagian. Maka S6 sama dengan, ini bisa kita sederhanakan, 14 dibagi 2 atau 2 dibagi 2 dapat 1, 14 dibagi 2 dapat 7, sehingga 7 kali 6 adalah 42. Jadi jumlah 6
suku pertama dari barisan 2, 4, 6 dan seterusnya ini adalah 42. Sama ketika kita menghitung tadi secara langsung. Cuma kenapa kita harus menggunakan rumus susah-susah? Karena kita akan menemukan rumus jika rumus tersebut dalam jumlah yang banyak. Nah, sekarang kita akan menentukan rumus SN. Berdasarkan langkah yang contoh sederhana tadi, kita akan menentukan rumus SN. Nah, SN yang pura-puranya kita belum tahu U1-nya berapa, U2-nya berapa, U3 dan seterusnya itu kita belum tahu. Sama halnya dengan ini tadi dinamakan U1 atau suku ke-1, yang 4 dinamakan U2 atau suku kedua, 6 adalah U3, 8 U4, 10 adalah U5, 12 adalah U6. Nah, bagaimana dengan SN? Maka kita SN itu menjumlahkan suku ke-1 ditambah suku kedua, ditambah suku ketiga, ditambah dan seterusnya. Mau sampai berapa? Kita tidak tahu mau sampai berapa. Mau sampai 10 boleh, mau 20 boleh. Cuma kita sampai UN saja. Oh, berarti suku terakhir adalah suku ke N. Nggak tahu UN-nya itu berapa. Nah, sekarang kita balik. SN, jika kita balik nih. UN ditambah dan seterusnya, ditambah dibalik U3 ditambah U2 ditambah U1. Nah, itu kalau kita balik. Maka kita jumlahkan biar sama halnya dengan tadi, kita jumlahkan SN ditambah SN sama dengan tadi S6 ditambah S6 menjadi 2SN. Nah, kalau SN ditambah SN adalah 2SN sama dengan. Nah, sama dengan ini tadi, 2 ditambah 12. Ini juga sama, yang ditambahkan adalah U1 ditambah UN. Nah, cuma kalau tadi semuanya dijumlahkan seperti ini, kita langsung pada langkah ini saja. Nah, tadi suku pertama ditambahkan suku pertama dengan suku yang ini ditambahkan itu 14, maka 14 kali 6 kali sebanyak barisannya. Nah, berarti kalau ini kali berapa? Kali sebanyak barisannya. Barisannya sebanyak berapa? Sebanyak N. Sehingga U1 ditambah UN itu dikalikannya dengan N. Kenapa? Karena sebanyak N. Kalau ini tadi sebanyak berapa? 14 sebanyak 6 dikalikan 6. Nah, kalau ini dikalikan apa? Dikalikan sebanyak N. N itu berapa? Kita belum tahu. Sesuai dengan nanti permintaan soal. Nah, sampai di sini. Kalau tadi 2S6, maka 2 pindah ke kanan. Ini juga sama. 2-nya pindah ke kanan. Sehingga SN sama dengan U1 ditambah UN dikali N dibagi 2. Nah, inilah rumus SN. Inilah bagaimana cara menentukan jumlah rumus suku ke N. Jadi rumus yang kita temukan adalah SN sama dengan U1 ditambah UN dikali N dibagi 2. N-nya apa? N-nya adalah banyaknya suku yang akan kita jumlahkan. U1-nya apa? U1-nya adalah suku ke-1. Jadi N-nya adalah sama dengan banyaknya suku. U1-nya adalah suku ke-1. Maka N yang ini dengan N yang ini itu sama. Kalau UN-nya apa? Adalah suku ke N. Nah, N-nya berapa nanti? Ini adalah rumus jumlah N suku pertama yang sudah kita dapatkan. Nah, biar kalian tidak bingung, maka kita terapkan dalam contoh soal, ya. Nah, kita akan latihan soal dengan memanfaatkan atau dengan menggunakan rumus SN. Yang perlu kalian pahami adalah bahwa SN itu sama dengan U1 ditambah UN kali N. Bagaimana penyelesaiannya, bagaimana penurunan rumusnya itu tadi sudah Ibu jelaskan dari awal. Perhatikan contoh soal yang pertama. Tentukan 20 jumlah suku pertama dari barisan 1, 4, 7, 10 dan seterusnya. Jadi maksud dari soal ini adalah kita disuruh menjumlahkan barisan bilangan yang terdiri dari 20 angka. Tetapi di sini baru ditulis sampai 4 angka saja. Baru ada suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, suku ke-4 dan seterusnya sampai suku ke-20. Nah, ketika bilangan-bilangan ini semuanya dijumlahkan, ini semuanya dijumlahkan 1 ditambah 4 ditambah 7 tambah 10 dan seterusnya sampai bilangan ke-20 dengan selisih yang sama dengan sebelumnya, maka jumlah seluruhnya itu ada berapa?
Nah, itulah yang akan kita cari, ya. Nah, di sini kalian lihat bahwa suku pertamanya adalah 1, suku keduanya adalah 2, suku ketiganya adalah 3, suku keempatnya adalah 4. Dan suku ke-20-nya kita belum tahu berapa. Nah, tadi kita sudah mendapatkan bahwa SN itu sama dengan U1 ditambah UN dikali N dibagi 2. Rumus yang barusan kita dapatkan. Nah, ini saja yang akan kita pakai. Masalahnya N-nya berapa? N-nya itu banyaknya suku. Banyaknya suku berapa? Ini tadi sudah ditentukan. N-nya adalah 20. Nah, U1-nya berapa? U1-nya adalah suku pertama, di sini adalah 1. Nah, UN-nya berapa? UN-nya. Nah, ini yang belum ada di sini. Nah, berarti kita harus menentukan N dulu. Jadi untuk menjawab SN kita harus menentukan UN-nya dulu. Kemarin kita sudah membahas bagaimana cara menentukan UN, ya. Ibu kemarin sudah membahas bahwa untuk menentukan UN itu adalah dengan cara melihat U1 dengan U2 ditambah 3, ya kan? 4 ke 7 ditambah 3, 7 ke 10 dengan ditambah 3. Karena selisihnya ada 3, maka UN-nya merupakan 3N. 3N, langkah pertama. Langkah kedua yaitu dengan cara mengurangkan. Mengurangkan apa? Mengurangkan 1 dikurangi 3. Jadi yang bawah ke 3 itu dikurangkan. Nah, 1 dikurangi 3 itu berapa? Negatif 2. Nah, itu cara menentukan N. Negatif 2 dari mana? Sekali lagi dari 1 dikurangi 3, yaitu negatif 2. 3N-nya dari mana? Dari selisih tadi. Oh, jadi UN, rumus UN-nya adalah 3N dikurangi 2, tanpa kita harus menggunakan rumus yang panjang lebar. Kemarin Ibu sudah bahas ini sampai tuntas, ya. Nah, UN-nya kita coba untuk N pertama, jadi 3 kali 1 adalah 3, 3 dikurangi 2 adalah 1, cocok. Sekarang kalau N-nya diganti 2, 3 kali 2, 6, 6 dikurangi 2, 4, cocok, dan seterusnya. Kalau N-nya diganti 3, 3 kali 3, 3 kali 3, 9, 9 dikurangi 2 adalah 7, cocok. Berarti sudah sesuai UN-nya, ya. Nah, sekarang karena di sini UN-nya adalah 3, maka kita bisa mencari U20. Karena N-nya sebanyak 20, berarti kita mencari U20. U20 berarti N-nya diganti oleh 20, sehingga 3 kali 20 dikurangi 2. 3 kali 20 adalah 60 dikurangi 2. Maka 60 kurangi 2 adalah 58. Oh, berarti suku ke-20-nya adalah 58. Nah, suku ke-20 untuk mengganti apa untuk di sini? Sekarang S6 ini kita ubah M-nya oleh 20. Semua yang berhuruf N diganti oleh 20. Sehingga U1-nya tetap U1 boleh. UN-nya berarti U20 dikali N-nya adalah 20 dibagi 2. Ingat, semua yang berhuruf N kita ganti dengan 20. Nah, sehingga menjadi U1-nya tadi sudah diketahui, U1-nya adalah 1 ditambah, biar nggak numpuk, ditambah U20 tadi sudah diketahui, U20-nya adalah 58 dikali 20 dibagi 2. Nah, bagaimana penyelesaiannya? 1 ditambah 58 adalah 59. Nah, ini 2 dengan 20 bisa disederhanakan. 20 dibagi 2 menjadi 10, berarti kali 10. Sehingga 59 kali 10 adalah 590. Jadi S20 atau 20, jumlah 20 suku pertama dari barisan ini adalah 590. Jadi kalau 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 13 ditambah 16 ditambah 19 ditambah 21 ditambah 24 dan seterusnya sampai 20 bilangan, itu kalau dijumlahkan adalah 590. Nah, itulah maksud dari soal ini. Nah, Ibu akan memberikan contoh soal yang kedua agar kalian lebih familiar atau kalian bisa lebih jelas. Perhatikan contoh yang kedua. Perhatikan contoh soal yang kedua. Tentukan jumlah bilangan 50 suku pertama dari 5, 9, 13, 17. Nah, di sini ada sebuah barisan bilangan yang terdiri dari 5,
9, 13, 17 dan seterusnya. Nah, sebenarnya ini kalau diteruskan itu ada 50 bilangan, cuma yang tertulis hanya sampai 4 bilangan. Nah, bagaimana jumlah bilangan 50 suku pertama dengan pola seperti ini? Nah, kita jawab bahwa Sn sama dengan U1 ditambah UN dikali N dibagi 2, di mana N-nya adalah banyaknya suku. Banyaknya suku berapa? Yaitu 50. Jadi N-nya adalah 50. U1-nya berapa? U1-nya adalah suku pertama yaitu 5. Kemudian UN-nya berapa? Nah, UN-nya inilah yang harus kita cari dulu, yaitu dengan cara melihat selisihnya. 5 menjadi 9 itu dengan menambah 4. Dari 9 ke 13 dengan menambah 4. Dari 13 ke 17 ditambah 4. Dan seterusnya. Nah, maka UN-nya nanti pasti menjadi 4N. Nah, ditambah atau dikurang? Kita lihat lagi. 5 dengan 4 itu dikurangkan. Jadi 5 dikurangi 4 adalah 1. Positif 1. 5 kurangi 4. 5 dikurangi selisihnya yaitu 1, karena positif maka di sini plus 1. Kita uji coba. Kalau N-nya diganti oleh 1, maka 4 kali 1, 4. 4 tambah 1 adalah 5. Sesuai. Kalau N-nya diganti 2, maka 4 kali 2, 8. 8 ditambah 1, 9. Sesuai. Berarti rumus UN-nya sudah betul, yaitu 4N ditambah 1. Nah, sekarang kalau kita ganti menjadi U 50, maka 4 kali 1, 4 kali 50 ditambah 1. Nah, 4 kali 50 adalah 200 ditambah 1, sehingga U50-nya adalah 201. Nah, kita simpan dulu U50 201. Nah, sekarang kita balik lagi ke rumus Sn, yaitu bahwa Sn yaitu berarti Sn-nya diganti oleh 50, yaitu U1-nya adalah suku pertama yaitu 5, ditambah UN-nya, tadi UN-nya adalah sama dengan U50 yaitu 201, dikali N, N-nya adalah 50, dibagi 2. Nah, cara menghitung ini kita hitung yang di dalam kurung dulu. 5 ditambah 201 adalah 206, dikali 50 dibagi 2. Nah, mana yang paling mudah? Bisa kita sederhanakan dengan 206 bisa, dengan 50 juga bisa. Kita sederhanakan, dibagi 2 dapat 1, dibagi 2 dapat 103. Sehingga tinggal 103 dikali 50. Nah, 103 dikali 50, 5 kali 3, 15. Nyimpen 1, 5 kali 0, 0 tambah 1, 5 kali 1 adalah 5. Tadi sudah nyimpen 1. Sehingga jumlah 20 suku pertama adalah 5150, ya. Jadi biar nggak bingung deh, biar nggak bertumpuk-tumpuk, ini ibu hapus lagi aja, jangan di sini. Biar kalian nggak bingung, ibu hapus aja dulu, ibu hapus dulu. Jadi ibu ulangi sekali lagi. 5 ditambah 201, 201 dari mana? Dari U50, 5-nya dari mana? Dari U1, 50-nya dari mana? Dari N. Kemudian 5 ditambah 201 adalah 206, dikalikan 50 ditulis lagi, dibagi 2-nya ditulis lagi. Ibu kasih baketan ya, biar kalian nggak bingung. Nah, begini. Kemudian ini di sini yaitu 106 dibagi 2 atau disederhanakan menjadi 103. Jadi 103 dikali 50 bentuknya adalah ini. 2-nya sudah habis dengan dibagi sehingga 2-nya sudah hilang. Tinggal 103 dikali 50. Maka 103 dikali 50 kalau kalian tidak bisa dikotret ya. Dikotret di sini. 103 dikali 50. Seperti itu. 5 ini simpan aja dulu. 5 kali 3 15. 0 tambah 1 5. Nah, 515 tadi 0-nya ditambahkan lagi. Sehingga hasilnya adalah 5150. Sehingga S20 adalah 5150. Seperti itu. Ini adalah contoh yang kedua. Semoga dengan 2 contoh soal ini kalian bisa tambah paham dan tambah mengerti bagaimana cara menggunakan rumus jumlah N suku pertama. Nah, terima kasih. Pembelajaran hari ini Ibu ucapkan sekian. Tunggu soal latihan berikutnya dari Ibu.
Semoga kalian bisa mengerti dan memahami. Kalau misalnya kalian tidak tahu, bisa bertanya di kolom komentar atau di grup WA yang diadakan oleh Ibu. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.